Oke, selamat sore kepada semua praktikan. Pada kali ini saya akan membuat video tutorial untuk praktikum sistem kendali pada modul 1. Nah, pada modul 1 ini yang berjudul pengaruh pemodelan sistem pada motor. Nah, di sini ada 3 bab besar yang akan dilakukan praktikum, yaitu pertama pemodelan sistem, yang kedua pemodelan kecepatan, yang ketiga itu pemodelan posisi. Adapun tujuan dari modul 1 ini yaitu satu memahami input output pada sistem kendali, yang kedua yaitu memahami pengaruh perubahan parameter pemodelan terhadap sistem, yang ketiga memahami pengaruh kecepatan motor DC, yang keempat memahami konsep pengendalian posisi motor DC secara umum, yang kelima memahami sistem pengendalian PID, yang keenam yaitu mengimplementasikan sistem pengendalian posisi motor DC menggunakan simulasi web. Nah, seperti poin keenam ini sudah diterangkan bahwa praktikum ini akan dilakukan online menggunakan website yang dikelola oleh dosen ITERA. Nah, websitenya itu yaitu ini unity el.itera.ac.id/dsk/. Nah, langsung saja kita masuk ke prosedur percobaan. Nah, pada prosedur percobaan ini kita seperti inilah tampilannya, menggunakan Arduino Nano, power supply, LCD driver, motor, dan potensio. Nah, ini rangkaiannya. Oke, kita langsung saja mungkin ya ke simulasi. Kita langsung ke webnya untuk menampilkan gambar ini, komponen ini. Pada ini kita bisa klik yang bawah sini. Nah, terlihat ya tampil. Oke, kita langsung saja rangkai. Yang pertama yaitu di D12 bisa kalian konekkan ke driver in1, di 10 bisa kalian konekkan ke PWM, di 8 bisa kalian konekkan ke in2. Nah, untuk D12 ini dan D12 dan D8 merupakan hanya penentu arah ya. Dia motor itu dia bergerak searah dari jarum jam atau berlawanan. Sedangkan untuk D10 yaitu sinyal PWM, sinyal pulsa yang diberikan ke motor. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian power supply. Nah, yang di sini bisa kalian konekkan ke nano sebagai tenaga, sebagai power. Yang di sini bisa kalian konekkan ke nano juga groundnya. Nah, ini menjadi ground dari driver. Sedangkan yang ini kalian konekkan menjadi power dari driver. Nah, oke, untuk rangkaian ini sudah. Kita masuk ke rangkaian ini. Ini bisa kalian konekkan ke motor 1 dan ini bisa kalian konekkan ke motor 2. Nah, itu setelah kita selesai merangkai, kita masuk ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama yaitu ini, percobaan nilai nominal. Nah, untuk bisa mencoba ini, kita masuk ke webnya lagi, web percobaannya. Setelah kita selesai merangkai, kita bisa klik ini ya, ini kita klik. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang ditentukan pada modul. Nah, pada percobaan pertama nilai-nilai ini. Nah, untuk secara cepatnya karena ini percobaan pertama, hanya percobaan nilai nominal, kalian bisa langsung mengklik nilai default. Nah, sudah sesuai dia untuk rangkaiannya. Untuk nilai-nilai yang ada di modul sesuai dengan nilai default. Nah, untuk menjalankan simulasi, kalian bisa klik submit. Nah, Nah, untuk melihat hasil dari grafik ini, kalian bisa kalian bisa kecilkan atau kalian bisa besarkan. Nah, kalian tarik ke atas, ini supaya dia lihat grafik yang dihasilkan. Nah, kalian analisis kenapa grafik motor ini bisa jadi seperti ini. Kalian tunggu juga grafiknya supaya sampai kondisi steady state, sampai dia garis lurus seperti ini. Nah, ini kalian screenshot, kalian masukkan ke laporan dan analisis. Nah, untuk percobaan selanjutnya, ini ada beberapa komponen.
ada beberapa nilai yang perlu kalian ubah. Kalian bisa masukkan ini, kalian lakukan percobaan ini dengan NIM, kalian ikuti panduannya dalam modul. Ini untuk gaya gesek bisa kalian lihat di sini. Gaya geseknya bisa kalian ubah sesuai yang ada tertera di dalam modul, berapa yang dibutuhkan. Untuk nilai KP sama ya kalau percobaan ini. Ini juga merubah ini sama masanya. Nah, untuk percobaan yang sistem kendali kecepatan, untuk rangkaiannya sama rangkaian ini. Kalian hanya merubah pada bagian nilai KI, KP, dan KD. Nah, bisa kalian langsung ubah di sini saja. Sama, habis kalian merubah, langsung kalian submit, nanti dia terlihat hasil gimana bentuk grafik dari motor itu di sini. Nah, untuk ini sama saja kalian ubah. Ini sama saja, nggak perlu saya contohkan ya. Ini kalian tinggal merubah nilai KP. Sini ada, kalian ubah saja. Nah, langsung ke percobaan sistem kendali posisi. Nah, untuk sistem kendali posisi ini saya agak sedikit berbeda. Nah, untuk melakukan percobaan sistem kendali posisi, ada sedikit perubahan. Nah, di sini bedanya kalian bisa menonaktifkan mode praktikum. Nah, klik. Nah, seperti ini tampilan untuk percobaan sistem kendali posisi. Sudah kalian enable atau kalian tidak centang pada praktikum ini, kalian bisa lanjut sama saja seperti percobaan pertama. Kalian sesuaikan nilai-nilai pada modul ini. Nilai pada modul ini, entah dia nilai inersia ataupun nilai KP-nya. Lalu kalian perhatikan baling-baling ini. Kita coba satu percobaan. Nah, kita masukkan nilai KP 1, KD 0, KI 0 ya. Nol. Nah, habis itu kita submit. Nah, kita lihat dari grafik ini, sistem. Nah, kan tunggu sampai dia kondisi steady state. Nah, kan bisa lihat juga putaran ininya ya. Nanti kalau sudah diam ini dia berarti kondisinya sudah steady state. Nah, ini kalian screenshot, kalian tampilkan di laporan dan analisis apa pengaruhnya. Setelah itu kalian juga rubah-rubah sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Berapa besar yang kalian masukkan dan NIM-nya. Sini sudah jelas kok. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan tadi kita sudah melihat nilai grafiknya. Mungkin kita juga akan melihat kecepatan dari motornya. Bisa kita ulangi aja ya. Tadi kita klik submit. Nah, ini kecepatan motornya. Kalian lihat. Nah, bisa misalnya kalian merubah ini kecepatan motornya itu berbeda. Bisa dia sampai berbalik ke sini. Dia bisa dia lambat sekali seperti ini. Nah, itu kalian analisis juga gimana, kenapa, apa pengaruh dari nilai KP, KI, dan KD terhadap sistem. Oke, ini tuh aja nilai video tutorial kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi aspaknya masing-masing. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Oke.